This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine. Hai adik-adik. Hai. Tema ibadah online church kita hari ini adalah Love in Action. Kasih dalam tindakan. Coba tebak ya, action atau tindakan apa yang harus dilakukan dalam tayangan ini? Ketika hari Minggu, ayah libur bekerja. Tono dan Tini libur sekolah. Jadi, ayah mengajak mereka untuk keliling olahraga naik sepeda. Ketika sampai di depan warung, ayah membelikan Tono dan Tini es krim. Masing-masing mendapat satu. Sambil beristirahat di bawah pohon, mereka menikmati makan es krim. Tetapi, tiba-tiba es krim kepunyaan Tini yang masih separoh jatuh. Jawabannya dapat ditemukan setelah adik-adik mengikuti ibadah online Star Kids yang super keren ini. Yuk kita fokus beribadah kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan ada bersama adik-adik. Pastikan sikap yang sopan dan duduklah yang nyaman dan konsentrasi selalu. Izinkan Roh Kudus berbicara melalui penyampaian firman yang disampaikan dan akan sangat baik bila teman-teman bisa mencatatnya ya. Menyanyilah bagi Tuhan, berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Let's pray. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena untuk kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami siap beribadah kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus, silakan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone.
Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita lebih menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengasihi Allah seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oh iya Kak Reno, aku inget tuh lagu ayat hafalan kita pada bulan Juli. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Matius 22 ayat 37. Wah, awesome Kak Vina. Dan tentu adik-adik pun sudah bisa ya. Very good. Sekarang kita lanjutkan ya. Apa yang Allah perintahkan bagi kita semua yang sudah mengasihi Allah? I'm ready to listen to God's word. Yes, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Suatu kali ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Ahli Taurat itu adalah orang yang hebat pengetahuannya tentang isi kitab Taurat atau pengajaran tentang firman Tuhan. Lalu ia bertanya, hukum manakah yang paling utama? Kak Reno, ahli Taurat itu kan seharusnya sudah tahu apa yang dipertanyakannya itu. Ia kan ahli Taurat, berarti ia sudah menguasai seluruh isi firman Tuhan dan hukum atau perintah yang seharusnya dilakukan. Oke, kita lanjutin ya. Lalu, jawab Yesus kepadanya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yes Kak, aku akan ingat apa yang Tuhan katakan ini. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dan juga dengan segenap kekuatanku. Jujur, dengan kekuatan itu gak mudah sih. Tapi aku percaya dengan bantuan Roh Kudus, aku akan dimampukan untuk melakukannya. Amin. Amin. Dan hukum yang kedua ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oh, jadi hukum atau perintah kedua yang harus dilakukan adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, aku harus ingat ini, Kak Reno. Mantap. Lalu, kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia esa atau satu, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Memang, mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua persembahan atau pemberian apapun kepada Tuhan. Ah, benar kan? Ahli Taurat itu sudah mengetahui isi hukum Allah. Berarti sekarang tinggal action. Tindakan nyata untuk melakukan hukum Allah. Tepat sekali. Melakukan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan hukum yang terutama yang Yesus jelaskan tadi. Dan saat melakukannya, lakukanlah bukan dengan sedih dan terpaksa, tetapi lakukanlah dalam kasih. Coba bacakan 1 Korintus 16 ayat 14. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kak Reno, bisa bantu ingetin kami dong apa saja yang dapat kami lakukan untuk mengasihi sesama dan juga supaya kami melakukannya. Kami lakukannya bukan dengan sedih hati dan merasa terpaksa, tapi dengan kasih. Sure, with pleasure. Mari kita ingat bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ingatlah bahwa anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, telah memberikan dirinya di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Jadi, mari kita lakukan hukum Allah dengan kesadaran bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita pun seharusnya mengasihi sesama kita. Lalu, action atau tindakan apa saja yang dapat kita lakukan dengan kasih kepada orang lain? Yuk, coba perhatikan contoh-contohnya dalam tayangan ini. Mengasihi orang lain dan memperlakukan orang lain dengan benar sangat berarti bagi Tuhan. Tetapi untuk melakukan hal itu, ada beberapa hal penting yang harus diingat. Pertama, pastikan untuk mengasihi orang lain. Maksud saya, benar-benar mengasihi mereka dari hatimu. Jangan berpura-pura. Jauhilah kejahatan. Bertahanlah dengan sekuat tenaga untuk melakukan apa yang baik. Jadilah teman baik yang mengasihi dengan tulus. Belajarlah untuk mengutamakan orang lain sampai kamu bisa melakukannya dengan sangat baik. Saat kamu melayani Yesus, jangan malas, selalu semangat dan ceria. Layanilah dia dengan hati yang senang. Ketika pengikut Yesus yang lain membutuhkan sesuatu, bersiaplah untuk membantu mereka. Dan jika ada yang membutuhkan tempat tinggal atau sesuatu untuk dimakan, berikanlah milikmu. Ketika keadaan menjadi sulit, jangan menyerah. Tetaplah berdoa, bahkan berdoa lebih keras lagi. Tertawalah bersama mereka ketika mereka bahagia, dan menangislah bersama mereka ketika mereka sedih. Bertemanlah dengan semua orang, jangan sombong, dan hanya bergaul dengan orang-orang yang keren. Jadilah teman semua orang, dan apapun yang kamu lakukan, jangan menjadi orang yang merasa tahu segalanya, atau yang harus selalu menjadi pusat perhatian. Bersikap baiklah, dan katakan hal baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang jahat kepadamu, bahkan kepada orang yang berusaha untuk membuatmu mengalami hari yang sangat buruk. Bersikap baiklah kepada mereka dan jangan mengeluh tentang mereka. Bergaulah dengan semua orang sebanyak yang kamu bisa, meskipun kadang-kadang sulit. Dan jika seseorang melakukan sesuatu yang membuatmu marah, jangan pedulikan itu. Jangan mencoba membalasnya, Tuhanlah yang akan mengatur dan menyelesaikannya. Tetapi jadilah seseorang yang dapat diandalkan orang lain,
untuk melakukan hal yang benar, apapun yang terjadi. Jadi, jika kamu melihat musuhmu dan dia lapar, berilah dia makan, atau jika dia haus, berilah dia minum. Ketika kamu melakukan itu, kamu akan membuatnya terkejut, dan siapa tahu itu malah membuatnya merasa tidak enak. Seperti menyimpan bara panas di kepalanya, dan kemudian mungkin dia akan berubah. Akhirnya, apapun yang kamu lakukan, jangan biarkan kejahatan menang, tetapi atasilah kejahatan dengan kebaikan. Dengan kekuatan dari Roh Kudus, yuk adik-adik kita lakukan love in action. Tindakan mengasihi sesama dari hati dan bukan berpura-pura. Kita bisa memulainya dengan menjadi teman yang baik, mendahulukan orang lain, dan melakukannya dengan semangat dari hati yang gembira. Lalu, kita siap menolong di saat orang membutuhkan pertolongan. Berteman dengan semua orang tanpa membedakan. Tetaplah baik kepada orang yang tidak menyenangkan. Jangan membalas kejahatan, bahkan berikan makanan dan minuman kepada musuh. Itu adalah contoh-contoh yang dapat kita lakukan untuk mengasihi sesama. Dan tentu adik-adik bisa lakukan banyak hal lainnya lagi dari hatimu untuk mengasihi sesama. Baik itu keluargamu, teman-temanmu, maupun orang lain. Dan ajaibnya, adik-adik akan menerima balasan seperti kamu ingin diperlakukan. Karena Tuhan itu memperhatikan apa yang kita lakukan. Yuk, kita ingat, friendship. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Aku setuju sekali Kak Reno. Dan aku pun sudah mengalaminya. Saat waktu itu tuh Kak, aku memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Itu bener banget terjadi di hidupku. Aku punya contoh sederhana Kak. Aku ingin menunjukkan bahwa aku mengasihi sesama. Maka saat itu aku tolong temanku. Saat itu temanku tuh lagi ngantri di toko dan dia tidak punya uang untuk beli makan siang. Aku membagi makan siangku dan juga kita makan bersama Kak. Wow. Nah, tidak lama lagi, aku tuh saat itu lagi kekurangan uang untuk membayar di sebuah toko. Tiba-tiba ada orang yang di belakang aku yang membayarkan uang yang kurang. Ajaib banget ya Tuhan. Wow, that's amazing. Yuk, kita hafalkan ayat hafalan kita pada bulan ini. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 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 Kasihilah, kasihilah, kasihilah sesamamu. Kasihilah, kasihilah. Matius 22 ayat 39b. Mari kita ingat untuk mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami akan hukum yang utama bagi hidup kami, orang percaya. Roh Kudus, bantulah kami untuk sanggup melakukan apa yang Engkau perintahkan. Tolong kami untuk mulai melakukan hal-hal yang dapat menunjukkan bahwa kami mengasihi sesama kami. Baik kepada keluarga kami, teman kami, maupun orang lain. Kami percaya Engkau akan menolong kami. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang apakah jawaban adik-adik tepat atau tidak ya? Kita lihat ya dalam tayangan ini. Sambil beristirahat di bawah pohon, mereka menikmati makan es krim. Tetapi tiba-tiba es krim kepunyaan Tini yang masih separuh jatuh. Tini sedih, tetapi
Kemudian Tono memberikan kepunyaannya untuk Tini. Tini senang, lalu mereka menikmati es krim berdua sampai habis. Sekarang, yuk kita baca apa kata Tuhan dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tono dan Tini sudah memberikan contoh tentang saling menyayangi. Kasih sayang itu bukan hanya kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan dan sikap rela berkorban. Seperti Tono, walau ia masih ingin makan es krim, tetapi ia rela berbagi dengan Tini. Kalian juga dapat membagi kasih sayang. Contohnya, memberikan senyum pada orang lain, memberikan pelukan untuk ayah dan ibu, atau membantu teman yang kesulitan belajar. Dan masih banyak lagi cara untuk menunjukkan dan membagikan kasih sayang. Jadi, karena Tuhan sudah lebih dulu menyayangi kita, maka kita juga harus membagikan kasih sayang itu kepada orang lain. Dengan mau melakukan kebaikan bagi orang lain, itu berarti telah mengasihi sesama. Selamat ya untuk adik-adik yang telah menjawab dengan tepat. Very good. Berarti adik-adik siap melakukan love in action. Yes, mari kita saling mengasihi sesama dengan hati kita yang tulus. Tuhan pasti bangga padamu. Dan yang lebih kerennya lagi adalah berarti kita menunjukkan bahwa kita semua mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Amin. Amin. Keren banget ibadah online hari ini. Puji Tuhan untuk ibadah online Star Kids yang diikuti oleh ribuan anak-anak di Indonesia. Ayo adik-adik, tetap semangat ya untuk ikut ibadah online Star Kids. Ayo sekarang klik like, subscribe, dan klik lonceng serta bagikan link ibadah online Star Kids pada teman-temanmu ya. God bless you. Sejak adanya ibadah Star Kids di hari Minggu sore, maka Zoom anak berdoa dilakukan di hari Jumat jam 5 sore 2 minggu sekali. Join ya. Teman-teman bisa juga join Connect setiap hari Jumat 2 minggu sekali di jam 5 sore. Seru loh, kita bisa saling cerita-cerita tentang firman Tuhan di Connect ini. Dan ada game serta hadiahnya akan dikirim ke rumahmu. It's quiz time! Tuliskan ayat 1 Korintus 16 ayat 14. Ketiga. Lalu kirimkan jawabannya ya pada nomor hotline Star Kids. Nantikan hadiahnya yang dikirim langsung ke alamat rumah kalian adik-adik. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Yuk belajar memberi kepada Tuhan sejak sekarang. Itu adalah bukti kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Adik-adik bisa memberi persembahan dengan meminta bantuan pada orang terdekat untuk memberikan melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Oh iya, ibadah secara langsung atau onsite sangat seru. Yuk datang ibadah onsite ke satelit Bandung Utara atau satelit Kopo atau satelit Pasir Koja. Alamat lengkap dan jam ibadah ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Kakak tunggu ya, kita bertemu di ibadah onsite, oke? Oke. Kita sudah di akhir ibadah online, tetap semangat untuk selalu ibadah ya. Minggu depan. God bless you. Bye.